Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah. Cara berpikir sejarah yang kita ketahui sebelumnya adalah ada diakronis, kemudian sinkronis. Nah, yang ketiga cara berpikir sejarah yaitu menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional ini dipelopori oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Beliau merupakan guru besar ilmu sejarah dari Universitas Gadjah Mada. Beliau didapuk sebagai bapak sejarah modern Indonesia, karena beliau yang mengawali adanya sebuah cara berpikir baru dalam penulisan sejarah di Indonesia, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan multidimensional. Nah, apakah pendekatan multidimensional itu? Kita akan membahas lebih lanjut pada materi selanjutnya. Pengertian pendekatan multidimensi dalam sejarah menurut Profesor Sartono Kartodirjo. Sejarah memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial yang turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Sebuah perubahan dalam peristiwa sejarah selalu diikuti oleh perubahan aspek-aspek lainnya. Jadi, dasar dari konsep pengertian pendekatan multidimensional dalam sejarah ini adalah sebuah peristiwa itu tidak berdiri tunggal atau berdiri sendiri. Jadi, ketika adanya perubahan dalam suatu peristiwa sejarah, itu hanya tidak dalam satu aspek saja, tetapi dari berbagai aspek. Maka di dalam mengamati perubahan atau perkembangan dalam peristiwa sejarah itu, kita harus mengamati seluruh aspek tersebut, sehingga kita dapat menjelaskan atau mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai peristiwa di masa lampau. Pengertian pendekatan multidimensional menurut Prof. Sartono Kartodirjo. Pertama adalah pemahaman sebuah peristiwa sejarah merupakan rangkaian proses yang saling terkait dari berbagai aspek. Jadi, memahami sebuah peristiwa itu adalah suatu rangkaian proses perkembangan atau perubahan dari berbagai aspek. Jadi, perkembangan sosial itu dapat dari berbagai aspek. Nah, guna mengungkapkan peristiwa di masa lalu dengan berbagai dimensi kehidupan masyarakat, maka sejarah memerlukan pendekatan ilmu sosial yang lain. Jadi untuk menggambarkan peristiwa di masa lalu secara detail, secara lengkap, maka ilmu sejarah ini harus menggunakan pendekatan ilmu sosial yang lain. Makanya disebut dimensi, multidimensi atau dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandang siapa? Tentu saja dari sudut pandang ilmu sosial yang lain. Pendekatan ilmu sosial yang lain ini membantu sejarah menguraikan peristiwa. Jadi ketika kita menemui suatu fakta dan fakta itu hanya bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan ilmu lain, maka sejarah dalam hal ini tidak saklek atau tidak kaku dalam menceritakan peristiwa itu. Jadi harus memerlukan pendekatan ilmu lain ketika ingin menjelaskan peristiwa itu. Butuh ilmu lain untuk menjelaskan peristiwa itu. Contoh pendekatan multidimensional
yaitu dari disertasi Profesor Satono Kartodirjo dari Universitas Amsterdam. Beliau menulis disertasinya di Universitas Amsterdam, yaitu tentang pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Nah, di dalam menjelaskan pemberontakan petani Banten ini terjadi pada tahun penjajahan kolonial. Pemberontakan ini terjadi akibat dari sistem tanam paksa dan sistem agraris waktu itu yang menyengsarakan kehidupan petani. Nah, disertasi ini cukup fenomenal bagi kalangan para sejarawan karena menyuguhkan atau menyajikan suatu cara berpikir baru dalam sejarah, yaitu dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Jadi ketika Prof. Sartono ini mengamati para petani atau menceritakan pemberontakan petani di Banten ini, Prof. Sartono ini menceritakan secara detail kehidupan petani dari budayanya, sosialnya, ekonominya, geografisnya, topografinya. Ini petani, kehidupan petani sangat detail dulu. Sebelum akhirnya nanti terjadi pemberontakan. Jadi terjadinya pemberontakan ini karena kondisi di dalam masyarakat itu mengalami pergolakan dari seluruh aspek. Nah, aspeknya apa saja? Nah, itu dijelaskan detail oleh Prof. Sartono. Jadi, pendekatan multidimensional itu adalah mengungkapkan peristiwa itu secara kronologis, tetap satu kronologis. Nah, selain kronologis, juga mengungkapkan kondisi geografisnya, topografi di Banten. Kemudian mengungkapkan peran ulama dalam masyarakat. Jadi struktur masyarakatnya dijelaskan. Di situ ada ulama dan masyarakat. Nah, itu dijelaskan peranannya, bagaimana. Kemudian menerangkan kepercayaan atau adillah. Ini kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya di Jawa, tentang konsep ratu adil. Jadi kepercayaan ini menjadi semacam simbol bagi rakyat Jawa akan adanya datangnya Ratu Adil. Kemudian aspek ekonomi itu juga dijelaskan dari segi tani. Nah, karya ini cukup fenomenal karena pada awalnya karya sejarah sebelum ini itu lebih banyak berkutat pada pemerintahan, politik, dan sebagainya. Nah, karena adanya karya dari Prof. Sartono ini, beliau mengaji seorang petani, seorang bukan penguasa, bukan siapa-siapa, tetapi dapat melakukan pemberontakan. Pada umumnya biasanya seorang petani itu orang yang menerima keadaan apa adanya, orang yang menerima umpantu. Tetapi mengapa seorang petani pada akhirnya melakukan pemberontakan? Apa yang menyebabkan itu? Dan siapa tokoh yang mempengaruhinya? Nah, ini dijelaskan secara detail dan bagus sekali oleh Prof. Sartono. Nah, menurut Prof. Sartono, pendekatan multidimensional itu di dalam sejarah itu dibagi dua. Dari penulisan sejarah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah naratif. Yang kedua adalah sejarah non-naratif. Sejarah naratif ini adalah sejarah yang konvensional seperti pada umumnya yang dulu-dulu yang tradisional, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu secara kronologis sehingga tersusun dalam sebuah cerita. Pada umumnya sejarah naratif ini lebih banyak berkisah tentang aspek kehidupan politik di masa lampau. Dan pembahasan dalam sejarah naratif ini lebih berfokuskan pada cerita yang bertemakan politik sebagai kepentingan seseorang dalam menceritakan peristiwa sejarah. Nah, sebagai contohnya adalah karya G.J. Resimi ini, Indonesia History Between My Weeks.
Jadi ini buku ini menceritakan sejarah Indonesia dari versi pemerintahan kolonial. Jadi kebanyakan karena politik. Sebagai contohnya adalah yang kedua ini adalah karya dari Kisi Resing, yaitu Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850 dan sampai 1910. Jadi buku ini membahas mengenai kondisi politik kerajaan yang ada di Indonesia yang merdeka atau yang masih bertahan pada masa kolonial Belanda. Nah, tetapi dalam penulisan ini ada kepentingan kolonial yang sangat kuat dalam cerita di buku ini. Itu menggambarkan peristiwa di dalam buku tersebut adalah sekitar peristiwa kehidupan kerajaan, terutama kehidupan para raja yang masih bertahan pada masa kolonial. Nah, penggambaran kondisi politik kerajaan pada masa kolonial ini masih bisa bertahan di antara tahun 1850 sampai 1910. Yang kedua adalah sejarah non-naratif. Sejarah non-naratif ini berfokus pada masalah problem-oriented dengan menggunakan konsep pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ilmu sosial lainnya tersebut dipergunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek pada peristiwa sejarah. Secara non-naratif menelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tertentu di masa lampau seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Secara non-naratif tidak berfokus pada politik dan penguasaan saja, namun juga masyarakat kecil. Jadi ini satu hal yang baru di dalam sejarah non-naratif. Non-naratif ini adalah sejarah yang hanya berfokus pada problem-oriented atau permasalahan sosial dengan konsep dan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ilmu sosial ini membantu mengungkapkan peristiwa sejarah dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya. Tentu saja ketika sejarah itu menceritakan peristiwa di masa lalu dari sudut ekonomi, tentu saja harus menggunakan konsep ekonomi. Tidak bisa sejarah itu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat tanpa adanya konsep ekonomi, tanpa ada konsep sosial, dan seterusnya. Nah, menelaah aspek. Kemudian secara non-naratif ini tidak hanya berfokus pada politik dan penguasa saja, tapi pada masyarakat kecil, jadi kaum-kaum kecil. Jadi dikatakan ini lebih demokratis karena sejarah ini tidak hanya berkutat pada sekitar kerajaan atau istana, tapi juga berkutat pada rakyat kecil atau masyarakat kecil. Salah satu contohnya adalah buku karya Aiko Kurosawa. Buku ini menggambarkan pendudukan Jepang di Jawa dengan melakukan mobilisasi masyarakat dan membatasi perannya dengan kontrol yang penuh. Cerita yang disajikan dalam buku ini membahas tidak hanya dari segi politik, namun segi sosial, ekonomi, dan budaya yang mengalami perubahan ketika berada dalam pendudukan Jepang. Mobilisasi dan kontrol yang dilakukan Jepang telah memberikan dampak perubahan sosial bagi masyarakat. Demikian video penjelasan materi mengenai pendekatan multidimensional. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.